Teman-teman menyadari nggak bahwa di luar sana banyak orang yang mengkhawatirkan kalau pekerjaannya akan digantikan oleh mesin, teknologi, ataupun oleh robot, atau oleh teknologi yang mungkin kita juga harus menyoroti itu dengan seksama. Kenapa? Karena memang perubahan yang sangat besar terjadi di luar sana, di mana memang orang-orang yang mungkin sekarang menggunakan teknologi digunakan juga untuk bekerja teknologinya itu. Dan kalau misalkan kita terus mengkhawatirkan kira-kira apa sih yang terjadi kalau misalkan pekerjaan kita digantikan oleh teknologi, sebetulnya kalau misalkan kita melihat data dari McKinsey, di sini menunjukkan bahwa ternyata teknologi di Perancis sekitar 500.000 pekerjaan yang ada di Perancis itu terdisrupsi oleh internet. Akan tetapi internet itu sendiri juga ternyata memberikan 1.200.000 lapangan pekerjaan baru, atau sekitar 700.000 pekerjaan baru, atau dengan kata lain, setiap ada pekerjaan yang digantikan oleh internet, muncul 2,4 kali lebih banyak pekerjaan yang baru. Contoh sederhananya adalah, mungkin orang tua kita pernah bertanya ke kita, "Nak, digital marketing itu kerjanya ngapain? Nah, UI UX itu apa sih pekerjaannya sebetulnya?" Dan mungkin juga orang di sekitar kita bertanya, product engineer itu sebetulnya apa responsibility-nya? Itu adalah contoh-contoh lapangan pekerjaan yang mungkin memang baru booming di saat ini, yang di zaman dulu mungkin pekerjaan tersebut kurang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena memang teknologi mampu membuat produksi barang dan jasa menjadi lebih mudah, menjadi lebih transparan, dan juga kita sebagai konsumen tentunya ingin mendapatkan produk yang lebih berkualitas, lebih unggul, dan juga tentunya lebih cepat. Teknologi bisa membantu proses itu semua dengan sangat mudah. Karena itu dituntut oleh standar konsumen yang semakin hari semakin tinggi, ternyata sekarang teknologi juga mampu untuk digunakan sebagai produksi. Dan 700.000 lapangan pekerjaan baru ini, itu adalah lapangan pekerjaan yang memang difungsikan untuk bisa membantu kita dalam mengelola teknologi untuk membuat atau memproduksi barang dan jasa. Sebagai contoh penerapan teknologi dalam digital marketing, kita bisa melihat di sini adanya sebuah holistic approach yang sangat baik. Kalau zaman dulu kita mungkin mengenal ada namanya OOH atau out of home, contohnya billboard. Ketika kita bicara billboard, yang kita pikirkan mungkin adalah kita harus melihat sudut-sudut setiap, misalnya lampu merah ada billboardnya. Lalu kita kalau mau pasang iklan di sana, kita harus memastikan bahwa trafficnya atau pengunjungnya itu ada di sana. Kita juga harus memastikan bahwa pengunjung yang datang ini jumlahnya berapa untuk kita estimasi. Lalu kita juga harus melihat perbandingan weekend dan weekdays, apakah trafficnya banyak atau tidak. Nanti kalau misalkan sudah terbentuk datanya, kita mencoba memasang kreatif kayak foto atau mungkin video secara manual. Kita harus manjat naik lalu pasang billboardnya. Akan tetapi sekarang dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, semua itu bisa kita otomatisasikan. Sehingga yang terjadi adalah kalau misalkan kita ingin memasang sebuah billboard misalkan, maka sistem programmatic digital OOH yang dilengkapi dengan sebuah seperti CCTV untuk mengestimasi berapa jumlah pengunjung yang datang, berapa jumlah pengunjung yang lewat menggunakan motor ataupun mobil di saat weekend atau weekdays. Kita bisa lihat estimasinya berapa impresinya, kita bisa lihat berapa estimasi trafficnya. Kita pasang kreatifnya semua melalui laptop yang terkoneksi dengan internet. Jauh lebih cepat, jauh lebih mudah. Bahkan kabar terbaiknya, semua itu bisa kita kustomisasikan juga message atau pesannya.
Sebagai contoh, di salah satu iklan kita bisa melihat ketika dia lagi musimnya tuh lagi musim hujan, maka mungkin message-nya itu berbeda. Oh, kalau musim hujan enaknya makan cookies misalkan. Sementara kalau lagi berawan, ternyata donat yang ditampilkan. Dan kalau misalkan lagi mungkin sedikit panas atau terik, bisa menggunakan komunikasi menjual es misalkan atau es krim. Tapi kalau cuma panas biasa, mungkin beda lagi pesannya. Semua itu bisa dikustomisasikan dengan mudah tanpa harus kita mengganti poster, mengganti billboard secara manual. Ini yang terjadi juga kalau misalkan kita lihat, mungkin di Samsung misalkan, mereka memanfaatkan 3 dimensi digital OOH. Dan kalau misalkan kita lihat lagi di sini, digital OOH yang ada, yang dibuat oleh salah satu restoran, dia itu bisa mengestimasi suhunya berapa, biar sesuai dan relevan. Suhu 25 derajat berarti enaknya minum yang dingin-dingin misalkan. Begitu pula dengan digital OOH yang bersifat lebih dinamis, lebih bergerak, membuat konsumen jadi lebih tertarik. Oh, ini produk yang mau ditampilkan apa? Lebih engaging dan juga lebih menarik perhatian. Semua ini baru contoh sederhana dari digital marketing, yang sebenarnya contohnya masih lebih banyak lagi. Dan ada contoh yang lain dari UI UX, product management untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Potensi tetaplah potensi jika tidak kita kembangkan. Peluang tetaplah peluang jika tidak kita realisasikan. Untuk merealisasikan itu salah satunya adalah dengan cara kita mau dan kita mau belajar untuk meningkatkan pengalaman dan belajar kita. Berbicara belajar bukan berarti berbicara belajar hanya di bangku formal, karena mungkin bangku formal memiliki sedikit keterbatasan. Kalau misalkan kita belajar di bangku formal saja tanpa belajar dari tempat yang lain, akan ada kesulitan kita untuk beradaptasi mempelajari teknologi. Baru aja bukunya mau dicetak, belum dicetak nih baru mau, algoritmanya mungkin sudah berubah. Sehingga buku-buku formal yang ada mungkin baru secara pengantar, general. Dan teman-teman harus mau yang namanya belajar secara langsung. Entah itu praktik di industri, intern, dan sebagainya. Dan kalau misalkan kita lihat secara learn for growth, kita bisa melihat bahwa orang yang awalnya tidak kompeten bisa menjadi kompetensi dengan 4 tahapan. Banyak orang yang mengasumsikan bahwa belajar itu contohnya adalah membaca buku, menonton video. Padahal itu bukan belajar. Itu hanya untuk mencari tahu atau melihat awareness. Ibarat kita mau berenang, kita mau belajar nih, berenang itu seperti apa. Kita lihat video YouTube-nya, kita lihat panduan bagaimana sih kicking yang benar, flutter kick atau frog kick yang benar, cara kita menggerakkan tangan yang benar ketika gaya bebas maupun gaya katak misalkan. Itu kita baru sampai tahap awareness yang naik ke unconscious competence. Tetapi ketika kita langsung terjun ke kolam renang, kita praktekkan apa yang kita tonton itu, belum tentu kita langsung bisa 100%. Kita baru di situ beradaptasi. Oh gini ya gerakin kakinya, oh gini ya ritme gerakin tangannya. Itu baru ke tahap kita benar-benar belajar di sana. Kita merasakan temponya bagaimana, feelingnya dapat, hingga suatu saat nanti kita bisa sampai unconscious competence. Tanpa harus ingat-ingat, kita langsung bisa bergerak sendiri. Sama dalam dunia digital pun seperti itu. Jangan pernah kita membatasi diri karena mungkin kita alumni arsitektur. Saya nggak mau belajar digital. Padahal yang namanya belajar itu adalah membuka pintu yang sebelumnya belum dibuka. Ketika kalian kuliah arsitektur misalkan, lalu kalian menambah pengetahuan kalian dengan dunia digital, mungkin kedepannya kalian bisa mendesain sebuah gambar, sebuah rumah, sebuah bangunan, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia Web3 Metaverse misalkan. Begitu pula teman-teman yang mungkin berkuliah politik, kalau mereka mau belajar tentang digital marketing, mungkin kedepannya bisa menyampaikan visi misi politik melalui channel marketing. Dan tentu saja itu semua harus kita lakukan. Dan saya memiliki prinsip I teach what I do. Saya sendiri dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sekarang bekerja dalam dunia digital marketing. Karena waktu dulu itu saya kuliah sambil bekerja dan juga saya mendapatkan full scholarship. Saya bekerja dalam dunia SEO hingga akhirnya saya belajar banyak tentang dunia digital dan mendapatkan banyak penghargaan.
Dan saya berharap agar teman-teman juga mau belajar, walaupun mungkin ini bukan jurusan saya, tapi mungkin kalau teman-teman kombinasikan dengan ilmu digital, bisa menjadi sebuah peluang baru. Nah, yang kedua adalah kita harus mau yang namanya meningkatkan standar. Meningkatkan standar ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah begini, coba kalian bayangkan, dengan standar yang meningkat, kebiasaan kita akan berubah. Kebiasaan yang berubah, maka hidup kita akan berubah. Sebagai contoh, kalau misalkan ada teman kita yang standar cuman oke, yang penting saya lulus kuliah. Teman kita yang kedua standarnya berbeda. Saya harus lulus kuliah, saya harus mendapatkan beasiswa, saya harus kerja di luar negeri. Pasti cara kuliahnya berbeda. Yang satu, yang penting lulus, santai aja. Yang kedua, wah penuh semangat karena saya harus keluar negeri, saya harus ini, harus itu. Begitu pula orang yang mungkin datang ke tempat fitness, yang penting cuma olahraga aja. Tapi besoknya ketika mereka menaikkan standar, saya mau badan saya atletis. Maka yang terjadi, datang ke tempat fitness, dia juga jaga pola makan, dia juga jaga pola istirahat. Dengan melakukan perubahan kecil, dengan menaikkan standar, maka kebiasaan kita juga akan berubah. Seorang karyawan yang bekerja cuma yang penting gajian 1 bulan dapat pulang, lalu dia menaikkan standar, maka dia akan mengubah hidup dia dengan cara, oke, saya harus dikirim sampai transfer ke luar negeri misalkan, saya harus naik jabatan tahun ini, maka dia akan bekerja lebih tinggi lagi, etos kerjanya lebih tinggi lagi. Begitu pula teman-teman yang saat ini mungkin sedang berkuliah, dengan kita menaikkan standar, oke, bahwa dunia ini sekarang sudah memasuki society 5.0, bukan 4.0 lagi, yang artinya teknologi bukan hanya sebagai sebuah alat atau alat bantu, tapi mungkin sebagai sebuah kebutuhan manusia modern. Maka teman-teman mungkin nanti bisa mempelajari teknologi, bisa mengkomunikasikannya, dan tentunya bisa meningkatkan taraf hidup kita bersama. Dan yang terakhir, kalau tadi kita sudah belajar, kita sudah mencoba untuk menaikkan standar, yang ketiga adalah kita mencoba untuk memperkuat personal brand kita. Karena teman-teman, kedepannya itu akan ada banyak orang yang lebih muda dari kita, akan ada banyak orang yang lebih gesit, lebih tangguh daripada kita. Maka dari itu kita harus memperkuat personal brand kita, karena kita bisa win more, lead more, and juga earn more. Dimana memang kalau misalkan kita berbicara win more dengan personal brand yang kuat, kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari stakeholder. Kita juga bisa memimpin tim dengan jauh lebih dipercaya oleh tim kita. Dan juga kita bisa mendapatkan penghasilan yang mungkin jauh lebih banyak. Analogi sederhananya adalah dengan personal brand yang baik, kita bisa dipercaya dan disukai oleh orang lain. Contoh konkretnya adalah ketika ada seseorang yang memberikan nasihat kepada kita. Mana yang kita lihat dulu? Apakah nasihatnya yang kita sukai dulu atau orangnya dulu yang kita sukai? Mungkin jawaban teman-teman kebanyakan akan, oke, saya sukain orangnya dulu, baru saya dengar omongannya. Banyak orang yang berasumsi seperti itu. Untuk itu, dengan penguatan personal brand, kita bisa lebih disukai dan dipercaya oleh orang. Kita bisa jadi jauh lebih didengar, dan juga kita bisa lebih menang banyak di zaman Society 5.0 ini. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana starting point-nya. Starting point-nya adalah kita bisa dimulai dari bagaimana kamu dilihat oleh orang lain, bagaimana kamu itu berbicara, dan bagaimana kamu bersikap. Apakah kamu itu penampilannya sesuai dengan personal brand yang kamu inginkan? Kamu mau dikenal sebagai eksekutif muda, apakah penampilan kamu yang sekarang itu sesuai atau tidak? Dan yang kedua adalah bagaimana cara kamu bersikap atau bertindak, misalkan bagaimana kamu itu dipandang oleh orang lain, dan bagaimana kamu bersikap. Apakah kamu align apa yang kamu omongkan dengan apa yang kenyataannya yang terjadi ada di lapangan. Di situ orang bisa menilai. Dan yang terakhir, untuk jangka panjang kita bisa meningkatkan visibility online dan offline. Karena tentunya semakin kita dilihat oleh orang lain, orang akan familiar dengan kita. Saat orang sudah familiar, terjadi peningkatan trust di sana. Yang kedua, kita increase kompetensi kita, karena dengan kita mengincrease kompetensi kita, dengan cara kita kerja keras, kita disiplin, kita kompetens, kita mendapatkan penghargaan, dan juga itu akan menjadi domain kategori.
Misalkan kalau misalkan kita berbicara pakar kuis, mungkin yang ada di kepala kita adalah Helmi Yahya. Nah seperti itu, ketika udah dikenal, udah dipercaya, maka kita bisa earn more, lead more, dan win more. Dan kita harus tetap konsisten, kita harus tetap fokus. Karena tentu saja yang namanya konsisten itu berarti adalah kita harus mau yang namanya bekerja terus-menerus di bidang yang sama dan melengkapi dengan keilmuan yang lainnya. Dan juga sekedar mengingatkan bahwa yang namanya disiplin itu berat. Tapi akan lebih berat lagi adalah regret. Jadi kalau saya analogikan, disiplin itu mungkin beratnya kiloan. Tapi kalau regret itu beratnya ton. Jadi dua-duanya sama-sama tidak enak, tapi bedanya kalau disiplin kita bisa mendapatkan long term journey yang jauh lebih baik. Dan kalau misalkan kita sudah mencapai yang namanya domain kategori seperti Pak Helmi Yahya tadi misalkan, maka seperti apa kata Jeff Bezos bahwa your brain is what people say about you when you are not in the room. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.